Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema belajar akidah untuk pemula. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang kitab Al-Usulus Tsalatsah, kita akan mendengarkan setoran hafalan yang sudah kemarin kami sampaikan, dan sekedar untuk mengingatkan bahwa adab ketika kita akan membaca kitabnya para ulama adalah kita mengawalinya dengan qala asy-syaikhu atau qala al-muallifu rahimahullah. Apa artinya muallifu? Penulis, pengarang buku ini. Kenapa kita awali dengan mengucapkan seperti itu? Ada yang tahu? Menghormati. Ada yang lain? Hah? Kenapa kita awali dengan qala al-muallifu rahimahullah? Mendoakan. Kenapa mendoakan? Lah iya. Kenapa kita doakan? Karena dianya udah mengajarin kita. Karena dia punya jasa yang besar kepada kita. Jasa apa? Emang dikasih duit sama beliau? Jasa ilmu. Dan ilmu lebih berharga daripada duit. Ya. Dan itulah tuntunan Rasulullah SAW. Man shana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Jadi setiap orang yang berbuat baik kepada kita, balas. Itu nasihat dari Nabi SAW. Terus kalau kita balas Syekh Muhammad, bagaimana caranya? Mendoakan. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ulah. Kalau seandainya kalian tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakan. Minimal apa? Mendoakan. Dan ini adab, anak-anakku. Ada ulama, kita mengambil manfaat dari ilmunya, doakan. Ya. Guru-guru kalian, ya, gurunya Mas Anjas, ustaznya Mas Anjas kira Quran, ya, gurunya Mas Abdurrahman, suka, ya, di pondok, Mas Usama, guru-gurunya di Quran, doakan. Ya, itu adabnya. Jadi kalau mau baca, awalilah dengan mengucapkan apa tadi? Qala asy-syaikhu rahimahullah atau qala al-muallifu rahimahullah. Baik, di hafalan kita adalah halaman 2. Siapapun yang menyetorkan harus menutup bukunya. Harus menutup bukunya. Misalnya bukunya mana tadi? Mana bukunya? Dipegang bukunya. Habis ini kita akan menjelaskan isi kandungan bukunya. Ya, udah ada bukunya ya. Ya, mulai dari Mas Abdurrahman. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qala asy-syafi'i rahimahullah law ma anzala Allah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surah lakafathum. Qala al-Bukhari babun al-ilmu qabla rahimahullah babun al-ilmu qabla al-qawli wal 'amali. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أحسنت. فكشة ditutup. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fa'lam. Law ma anzalallahu hujjatan ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi. Jangan lihat dulu latihan. Ala khalqi illa hadis surah rakafathum. Qala Bukhari rahimahullah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika lil mu'minin. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika lil mu'minin.
Astaghfir li dzambika. Fabada'a bil khalqihi bil ilmi. fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Nah, besok disiapkan lagi lebih matang. Iya, Mas Usama. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qala Syafi'i rahimahullah ta'ala law ma anzalallahu hujjatan illa ala khalqihi illa hadhihi surah lakafatum. Wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala babul ilmi qabla al-qawli wal amali wa dalilu qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Barakallahu fiik. Ustaz Syah, bukunya ditutup. Ya, qala Syekh rahimahullah ta'ala qala Syafi'i rahimahullah ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala fihi ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Wa qala Bukhari rahimahullah ta'ala babun al-ilmu rabbuka al-ilmu qabla al-qawli wal amali wal dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Fabada'a bil qawli fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab kita kali ini. Silahkan untuk terjemahannya bisa dibuka di halaman, siapa yang menemukan? Ya, halaman berapa? 36. Ya, Mas Anjasyah dibaca. Imam Syafi'i rahimahullah halaman 36. Ya. Dibaca. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata Lau ma. Ini loh, sama itu, sama. Lau ma. Ya, itu dibaca. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah bagi makhluknya selain surat ini, niscaya ia telah mencukupi. Ya, cukup. Inilah keterangan dari ulama kita yang menjelaskan betapa agungnya surat yang kemarin kita baca. Surat apa kemarin? Al-Asr. Banyak di antara kita mungkin menjadikan surat Al-Asr ini sebagai salah satu surat favorit ketika salat. Apa aja favoritnya? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus Al-Asr, terus An-Nasr, Al-Kautsar. Ini surat-surat favorit ya, bagi sebagian dari kita. Boleh nggak memfavoritkan surat-surat ini? Boleh. Tapi apa alasannya? Kebanyakan orang ketika memfavoritkan surat ini alasannya apa? Karena pendek. Ya, padahal seharusnya ketika kita memfavoritkan surat ini itu alasannya bukan karena itu, tapi alasannya karena apanya? Karena kandungannya, karena isinya, ilmu yang ada di dalamnya yang luar biasa, dahsyatnya. Wajar seandainya Imam Syafi'i kemudian mengatakan apa? Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum.
sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah bagi makhluknya, ya, jadi seandainya Allah itu tidak menurunkan dari Al-Quran yang ada berapa surat di dalamnya, Mas Anjasya? 114 surat. Seandainya Allah tidak turunkan buat Al-Quran, atau Allah tidak menurunkan surat-surat Al-Quran yang jumlahnya aslinya 114, kecuali hanya satu surat ini saja. Apa itu? Surat Al-Asr. Sebagai hujjah, sebagai bukti, ya, tentang kebesaran Allah, sebagai keterangan tentang apa yang harusnya dilakukan oleh manusia supaya bisa selamat. Allah tidak turunkan kecuali hanya satu surat yang pendek ini, lakafathum. Apa artinya, Mas Ukasyah, lakafathum? Niscaya itu sudah mencukupi. Jadi Allahu Akbar, ya. Coba, surat sependek ini sudah cukup sebenarnya untuk memberikan keterangan kepada umat manusia semuanya agar mereka selamat dan tidak rugi. Itu sudah cukup. Kenapa cukup? Karena seluruh keterangan agama itu bisa dirangkum di dalam kalimat ini, dalam kalimat yang ada dalam surat Al-Asr. Bukankah agama kita itu adalah dibangun di atas ilmu? Setelah punya ilmu, terus diapakan? Diamalkan. Setelah diamalkan, kemudian didakwahkan. Saat kita menjalankan 3 ini, ilmu, amal, dakwah, kita harus sabar. Sudah, itulah inti dari ajaran agama kita. Ya. Ilmu itu mencakup ilmu akidah, ilmu fikih, kemudian ilmu akhlak, mencakup semuanya. Ya. Sehingga seandainya kita betul-betul paham kandungan dari surat Al-Asr ini, maka itu sudah kita paham dan kita amalkan, maka itu sudah cukup untuk menjadi sebab dengan izin Allah keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Inilah perkataan Imam Syafi'i. Dan ini menunjukkan bahwa penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adalah sosok ulama yang menghormati ulama. Ya. Tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang bahwa Syekh Muhammad adalah orang yang tidak menghormati ulama. Beliau menghormati ulama. Ya. Beliau bawakan perkataan-perkataan ulama sebelumnya, Imam Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Imam yang terkenal, ya. Imam yang terkenal keilmuannya. Kemudian setelah itu membawakan perkataan Imam Bukhari. Ya. Jadi buku ini, buku Al-Usul Ats-Tsalatsah, walaupun tipis, tapi kandungannya dahsyat. Isinya ilmu semuanya. Ayat, hadis, perkataan para ulama. Ya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Lanjut, Mas Abdurrahman. Imam Bukhari rahimahullah berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amali, bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Nah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Setelah membawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau membawakan perkataannya siapa? Siapa nak? Imam Bukhari. Dua-duanya sama-sama imam yang terkenal. Ya, walaupun spesialisasinya itu adalah ilmu yang sangat didalaminya itu berbeda. Ya, kalau Imam Syafi'i itu spesialisasinya dalam ilmu fikih, kalau Imam Bukhari spesialisasinya dalam ilmu hadis. Ketika kita katakan spesialisasi itu bukan berarti mereka tidak tahu kecuali ilmu itu saja, bukan. Jadi ketika kita katakan Imam Syafi'i spesialisasinya fikih, bukan berarti beliau nggak paham hadis. Paham beliau. Ya. Ketika kita katakan bahwa Imam Bukhari spesialisasinya hadis, bukan berarti beliau nggak paham fikih. Ya. Cuman ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau membawakan perkataan ulama-ulama yang mu'tabar. Ya, ulama-ulama yang telah diakui keilmuannya. Ya. Ulama-ulama yang kompeten di bidangnya.
Apa kata Imam Bukhari? Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Jadi sebelum kita berucap itu apa? Ngomong. Kita harus punya ilmu dulu. Ini kebiasaan yang kurang baik anak-anakku sebagian. Ketika berbicara nggak dipikir dulu. Ya. Jadi sebelum kita ngomong, kita harus pikirkan terlebih dahulu. Ya. Kita harus pikirkan terlebih dahulu apa yang kita omongkan itu baik atau jelek. Kadang-kadang kita cuma dengar orang ngomong A, tahu-tahu sampai ke rumah ngomong A. Ya. Kadang-kadang Abi menemukan sebagian dari anak-anakku, ya, pulang-pulang bawa kosakata baru. Kosakata itu didapatkan dari mungkin tetangga atau anak di pinggir jalan atau mungkin lihat di tontonan. Kemudian ditanya, "Nah, itu apa sih tadi?" Dia ngomong kata-kata yang tidak baik misalnya. Ditanya, "Itu tadi apa sih artinya?" Nggak tahu. Nggak boleh kayak gitu. Ya, sebelum kita berucap, babun al-ilmu qabla al-qawli. Ilmu dulu baru apa? Berucap. Pahami dulu kalimat itu apa? Isinya apa? Maknanya apa? Setelah paham maknanya, kemudian kira-kira kalau diomongin itu dapat pahala apa dapat dosa? Contoh sekarang, maaf ya. Ketika kita katakan bodoh misalnya. Apa? Bodoh. Atau maaf ya, mungkin kasar ya, goblok misalnya. Kita dengar ada orang ngomong seperti itu. Baik. Apakah kalian paham maknanya? Anak-anakku paham nggak? Goblok itu paham nggak? Paham. Setelah paham, oh itu artinya seperti itu. Kita pikirin kira-kira kalau diomongin itu mendatangkan pahala atau justru mendatangkan apa? Dosa. Itu namanya berpikir, berilmu sebelum berucap. Ya. Makanya para ulama kita dahulu itu ngomongnya dikit, nggak banyak apa? Nggak banyak ngomong. Kenapa? Karena setiap mau ngomong dipikir. Ya. Apakah hanya ngomong saja yang perlu ilmu? Tidak, termasuk juga al-amal. Apa tadi al-amal? Berbuat. Mau berbuat apa-apa harus punya ilmunya. Jangankan dalam urusan agama, urusan dunia saja. Itu kalau nggak pakai ilmu gawat. Ya, kalau nggak pakai ilmu gawat. Ya. Coba sekarang kalian kan punya probiotik tuh. Ya. Cairan atau bukan? Cairan. Sekarang kalau misalnya ada orang mendatangkan cairan. Cairan itu adalah baygon atau Fixal atau cairan Wipol misalnya. Kan sama-sama cairan toh. Kemudian dimasukkan ke mana? Ya, probiotik. Dimasukkan ke Gelas. ke kolam. Probiotik kan buat kolam. Ya. Ya probiotik yang itu yang biasa kita pakai ya. Itu kan dicampurin buat ikan di kolam. Terus kita ini juga ada cairan nih. Ya. Kemudian dimasukkan. Apa jadinya? Mati. Dalam urusan dunia saja kita tuh harus punya ilmu sebelum beramal, sebelum melakukan sesuatu. Apalagi dalam urusan agama. Makanya baca Quran, ya. Kemudian sholat, kemudian zikir, kemudian puasa, zakat, semuanya itu harus ada apanya? Harus ada ilmunya dulu. Ya. Kalau sholat nggak pakai ilmu nanti sembarangan, subuh cuma berapa? 1 nanti. Oh yang penting udah sholat. Kalau nggak pakai ilmunya nanti tahu-tahu sholat nggak pakai wudhu. Nggak pakai celana. Kamu udah wudhu belum? Emang harus wudhu? Iya dong. Ya. Tahu nanti ada nggak pakai ilmu sholat cuma pakai celana pendek ya. Ya. Jadi ilmu itu dibutuhkan oleh seseorang sebelum berucap dan sebelum apa tadi? Berbuat. Qoblal qawli wal amali. Ya. Apa dalilnya? 6 dibaca. Siapa yang belum baca tadi? Suka. Dalil hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik."
ilmuilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun atas dosamu. Quran surat Muhammad ayat 40. Ayat 9. Bagus. Ini ayat yang kita hafal ya. Alhamdulillah anakku rata-rata sudah pada hafal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dibawakan oleh Imam Bukhari. Ayat ini disampaikan oleh Imam Bukhari ketika beliau bikin judul babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau kan mendatangkan dalilnya apa sih kalau kita sebelum berqaul? Apa tadi qaul, Mas? Berkata. Wal amal sebelum berbuat. Kenapa kita sebelum berkata dan berbuat kita harus pakai ilmu dulu? Dalilnya mana? Ya. Karena Imam Bukhari itu kan menyampaikan sesuatu keterangan, belum bawakan dalilnya. Ya. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Muhammad ayat 9. Ilmunya di mana? Coba perhatikan ayat ini. Mana ilmunya? Fa'lam. Apa? Fa'lam. Berilmulah. Jadi sebelum ngapa-ngapain berilmulah. Fa'lam. Punyalah ilmu annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya siapa? Allah. Punya ilmu dulu kalian. Baru wastaghfir li dzambik. Baru beristighfarlah. Istighfar itulah ucapan, adalah amalan. Makanya di sini kata Syekh rahimahullahu taala fabada'a bil qawli fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk punya ilmu dulu, baru setelah itu beramal. Ini yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun untuk esok hari, coba dibuka halaman berapa ya? Halaman 3. Cukup sampai akhzaw wabila. Ya, cuma 3 paragraf aja. Ya, ketemu? Ketemu nggak? Mas Abdurrahman kasih tahu adiknya Anjasah itu sampai mana? Ya, coba dibaca Mas Abdurrahman dulu. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man asahu dakhala an-nara. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بارك الله فيك. Masuk sama. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masaili wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بارك الله فيك. Mas Anjasah. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمات تعلم
ثلاث هذه مسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang sudah kita pelajari. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.